Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan proposal proyek kami. Baik, di kelompok 14 ini beranggotakan ada Arina Sabilana, lalu ada Nizar Ahmad Baihaqi, ada Sofa Tanzila, dan ada Siti Arfi Mutaharo. Di sini saya akan membacakan latar belakang. Kota Bandung merupakan salah satu kota dengan pertumbuhan ekonomi kreatif paling pesat di Indonesia. Berbagai subsektor seperti kuliner, fashion, musik, seni pertunjukan, kria, film, fotografi, desain, dan animasi berkontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi daerah, peningkatan wisata, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan citra Bandung sebagai kota kreatif dunia versi UNESCO. Meskipun perkembangan ekonomi kreatif sangat potensial, informasi terkait persebaran pelaku ekonomi kreatif di Indonesia, Bandung, meskipun perkembangan ekonomi kreatif sangat potensial, informasi terkait persebaran pelaku ekonomi kreatif di Kota Bandung secara detail, per kecamatan dan subsektor, masih belum tersaji secara komprehensif dalam format yang mudah dipahami masyarakat, pemerintah, dan investor. Data yang tersedia seringkali disajikan dalam bentuk tabel dan teks naratif, sehingga lebih sulit dianalisis secara cepat untuk pengambilan keputusan strategis. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Arina. Padanya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada dampak kesulitan dan solusi. Dampak kesulitan, data tidak tervisualisasi, yaitu yang pertama sulit mengidentifikasi wilayah yang memiliki konsentrasi pelaku kreatif tertinggi. Yang kedua, tidak terlihat jelas subsektor industri kreatif apa yang dominan di wilayah tertentu. Yang ketiga, tidak diketahui area yang masih berpotensi berkembang karena kurangnya fasilitas pendukung atau jumlah pelaku yang masih rendah. Yang keempat, pelaku usaha baru kesulitan menentukan lokasi usaha yang strategis sesuai pasar dan komunitas kreatif. Yang kelima, investor dan stakeholder kesulitan melihat peluang investasi spesial berbasis data. Solusinya visualisasi data interaktif dan spasial. Selanjutnya, next. Selanjutnya, ada tujuan visualisasi. Yang pertama, yaitu menampilkan persebaran pelaku ekonomi kreatif secara jelas dan informatif. Yang kedua, mengetahui subsektor dominan per kecamatan dan per creative belt. Yang ketiga, mengidentifikasi wilayah prioritas pengembangan aircraft. Yang keempat, menentukan daerah berpotensi namun masih kurang pelaku. Yang kelima, menjadi dasar untuk kebijakan, penelitian, dan investasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Siti Arfi. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada sumber data. Data saya diambil dari portal Open Data Kota Bandung, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, atau informasi pelaku ekonomi kreatif, Creative Belt, distribusi subsektor, dan kampung wisata rintisan. Ada pula variabel dalam dataset. Yang pertama ada nama pelaku, yaitu jenis datanya kategori. Yang kedua subsektor, jenis datanya kategori juga. Yang ketiga ada kecamatan, jenis datanya kategori. Yang keempat ada alamat, jenis datanya teks. Kemudian yang kelima ada creative belt, jenis datanya kategori. Yang keenam ada kontak atau media sosial, jenis datanya teks. Yang ketujuh minat, jenis datanya numerik. Dan yang terakhir jumlah pelaku, jenis datanya numerik. Next. Selanjutnya ada karakteristik data. Data bersifat spasial dan kategorikal multilevel. Kemudian jumlah entitas pelaku kreatif cukup besar, atau ratusan hingga ribuan. Dapat dimodelkan menjadi peta tematik atau choropleth map, diagram batang atau stacked bar, diagram radar atau polar untuk komposisi subsektor, dashboard interaktif untuk eksplorasi data dinamis. Next.
Selanjutnya ada pertanyaan analisis. Yang pertama yaitu kecamatan mana yang memiliki jumlah pelaku ekonomi kreatif terbanyak di Kota Bandung. Kemudian yang kedua, subsektor ekonomi kreatif, apa yang paling dominan pada setiap wilayah kreatif belt. Yang ketiga, bagaimana pola persebaran pelaku kreatif di Kota Bandung jika ditampilkan dalam bentuk peta. Yang keempat, apakah terdapat wilayah dengan subsektor tertentu yang berpotensi berkembang namun masih minim pelaku? Yang kelima, bagaimana hubungan antara konsentrasi pelaku kreatif wilayah yang ditetapkan sebagai zona kreatif belt. Yang keenam, tantangan apa yang dapat diidentifikasi? Baik, selanjutnya yaitu adalah wireframe. Di dalam wireframe itu ada bagian-bagiannya. Yang pertama itu adalah judul, kemudian di bawah judul itu terdapat filter, yang diantaranya terdapat subsektor, kemudian subdistrik, kemudian year atau tahun, kemudian activity volume. Kemudian di bawahnya terdapat grafik atau visualisasi data yang nanti akan ditampilkan. Oke, selanjutnya itu adalah chart dan tools. Untuk chart yang digunakan yang pertama adalah bar chart, itu untuk membandingkan jumlah pelaku antar subsektor atau kecamatan. Kemudian yang kedua adalah heat map, untuk melihat pola intensitas dan hubungan antar variabel. Kemudian ada scatter plot, kami menggunakan scatter plot untuk menganalisis hubungan dua variabel, misalkan jumlah pelaku versus wilayah. Kemudian untuk bahasa pemrograman yang digunakan yang pertama adalah Python untuk preprocessing data, analisis, dan pembuatan visual. Kemudian Plotly untuk grafik interaktif, fleksibel, dan mudah dieksplorasi. Baik, selanjutnya itu metodologi pengembangan. Yang pertama preprocessing data, yaitu untuk membersihkan data, cek missing value, kemudian normalisasi formatnya. Kemudian exploratory data analysis, yaitu IDE, memahami pola tren, outlier, dan karakteristik utama. Kemudian pembuatan visualisasi, yaitu menentukan jenis grafik yang tepat, dan juga menghasilkan grafik interaktif. Kemudian terakhir yaitu evaluasi untuk menilai apakah visualisasi menjawab pertanyaan analisis, dan juga perbaikan visual atau penambahan grafik bila diperlukan. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Sofa. Baik, untuk selanjutnya itu kesimpulan. Pada proposal ini bertujuan untuk membuat visualisasi data interaktif dan spasial mengenai pelaku ekonomi kreatif Kota Bandung. Data diambil dari portal Open Data Kota Bandung. Tujuannya adalah menyajikan persebaran berdasarkan kecamatan dan subsektor secara informatif untuk mendukung kebijakan dan investasi berbasis data. Alat utama yang digunakan adalah Python dan Plotly. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.